Teman-teman apa kabar? Pajak ini lagi seru sekali teman-teman ya, karena pajaknya lagi buka lagi daftar kartu kredit. Nah, seperti apa itu kita saksikan setelah yang satu ini. Halo semuanya, apa kabar? Ya, nah ini. Jadi mulai kemarin lusa itu banyak sekali WhatsApp beredar. Pertama beredar tentang laporan bahwa bank meminta kembali pajak ya, bank meminta kembali pajak. Kemudian mulai waktu itu saya membuat satu share bahwa tunggu dulu ya, bisa jadi hoax, bisa jadi enggak. Dan ternyata beberapa saat kemudian mulai muncul di Kompas, walaupun belum rame ya, tapi udah mulai muncul. Jadi bisa dipastikan bahwa itu adalah kemungkinan sih benar ya. Nah, sekarang apa sih dampaknya dan serta antisipasinya itu seperti apa ya? Kita share di kali ini. Ini adalah update tanggal berapa ya? Sekarang tanggal berapa ya? 28 Maret ya. Sekarang tanggal berapa sih? 29 Maret ya. Sekarang tanggal 29 Maret 2017 ya. Jadi mungkin ketika Anda melihat ini beberapa hari kemudian mungkin situasi bisa berubah ya. Tapi saya akan share teman-teman sampai hari ini. Jadi sampai hari ini, jadi makanya jangan lupa stay tune terus di dalam fanpage saya, karena setiap ada berita terbaru dan ketika valid, saya akan share pada Anda. Oke, saya menyapa dulu. Kalau Anda dilihat di sini, itu tulisannya live, berarti kita sedang live. Tapi kalau recorded live, itu kita sedang siaran ulang. Jadi saya nggak bisa nyapa Anda. Kalau recorded live, saya nggak bisa nyapa Anda. Kalau sekarang saya nyapa yang live ini ya. Ada Amin, ada Sanjaya, Abdul Ghafur, Arturino, ada Vina Rostiana, Irfan, Nuraini, Bang Yamin, apakah? Tolong bantu di-share dong teman-teman. Tolong bantu di-share teman-teman biar saya nggak teranginya beberapa kali lagi ya. Oke. Nah, sekarang gini, terkait itu namanya PMK 39 ya, PMK 39. Dulu sempat mau direncanakan, mau dijalankan, kalau nggak salah pas ingat sekali pas saya lagi di Norwegia, itu bulan April sama seperti ini, dan kemudian pas bulan Juni atau Juli itu dipending dulu karena ada tax amnesty ya. Nah, sekarang mau dijalankan lagi pas April, jadi pas April lagi ya, mulai heboh lagi. Nah, ada beberapa yang harus dipahami. Nomor satu teman-teman ya, sebenarnya pajak itu bisa melihat data Anda di BCking semenjak tahun 2014 ya. Jadi Anda punya kartu kredit berapa, punya utang berapa, punya limit berapa, punya berapapun, itu sudah bisa dilihat pajak tahun 2014. Jadi bukan hal yang baru gitu loh. Cuman pajak selama ini melihat hanya dari format BI checking aja. Jadi ada kartu kredit. Nah, ada kartu kredit, kemudian utang berapa. Nah, sekarang pajak itu meminta data dari perbankan, yaitu transaksinya itu apa aja sih. Jadi kan misalnya ada tagihan 50 juta. Itu transaksinya itu apa aja sih? Itu yang diminta. Nah, tujuannya apa untuk meminta? Untuk mengumpulkan database perbankan. Nah, artinya nanti akan ada kurang lebih berapa ya? Kurang lebih ada 17 data. Jadi 17 juta data. Jadi akan ada 17 juta data. Karena kabar terbaru yang per 2016 ini, 2017 ya, 2016 September, kartu kredit yang beredar di Indonesia itu ada 17 juta sekian. Jadi ada 17 data, teman-teman. Ya. Nah, apa yang perlu ditakutkan? Nah, teman-teman, kadang-kadang kan kebanyakan Anda tuh kaum sumbu pendek. Saya ngomong tuh Anda tuh kaum sumbu pendek, ya kan? Dikit, istilahnya nggak punya pendirian, nggak punya fondasi ilmu yang solid. Adanya cuma berita hoax, apa segala, dan kemudian dari ngomong temen, gosip, ya kan? Bisa ditambah, bisa dikurangin, akhirnya malah kacau balau, ya. Nah, maka dari itulah saya memberikan klarifikasi di sini, teman-teman, ya. Jadi nomor satu adalah pajak sebenarnya sudah bisa lihat. Sudah bisa lihat dari apa? BI checking. BI checking itu bisa dilihat pajak. Tapi kenyataannya teman-teman, apakah pajak melihat semua? Enggak gitu loh ya. Dia hanya melihat ketika wajib pajak si WP ini ada potensi masalah.
Ya, si wajib pajak dicurigai misalnya namanya Pak Ijo. Pak Ijo kelahiran ini, dia curigai di sini. Nah, baru dia ngecek ke BI Checking, ngecek ke buka rekening itu nggak bisa, ya. Tapi kalau sudah dia ngirimin surat cinta beberapa kali nggak dianggap, baru dia bisa minta permohonan ke Menko untuk buka rekening, ya. Jadi itu yang penting. Yang nomor 2, teman-teman, ya, tidak perlu panik, sekali lagi tidak perlu panik. Anda punya kartu kredit ratusan juta, bahkan miliar, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa gitu loh. Kalau Anda golongan-golongan paranoid, ya paranoid, parno, wah takut nanti kebuka pajak apa segala parno, ya sudah, tidak perlu ditutup, cuman kartu kreditnya jangan dipakai, titik gitu loh. Jadi yang pajak itu kan yang melihat adalah pemakaian Anda. Jadi dia melihat pemakaian Anda. Jadi kalau Anda punya kartu banyak dan tidak dipakai, itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada urusannya sama ini gitu teman-teman ya. Nah, jadi jangan keburu nutup apa segala itu kalau Anda ilmunya kurang. Makanya Anda harus belajar di Credit Card Revolution ataupun di Tax Strateginya Pak Himawan. Di Risk Academy itu kan kita menyediakan banyak kelas-kelas itu ya. Jadi bukan masalah apa, karena saya yakin namanya pengusaha itu harus punya solid ilmu, pondasi yang solid. Dan kalau mau jadi kaya tidak hanya punya ilmu cara mendapatkan uang, tapi juga ilmu perpajakan, ilmu hukum, ilmu intermarketing. Jadi Anda harus punya pondasi yang solid seperti itu. Supaya apa? Hidup Anda nggak jadi hoak ke hoak, teman-teman. Ya, kebanyakan dari Anda itu hidup tuh dari hoak ke hoak. Ya, secapek lah. Ya, nggak ngurusin aneh-aneh, ngurusin sosial media. Kemudian udah WhatsApp, broker tanya. Hidup kok nggak punya pendirian, ababil preneur, ya. Nah, oke, jadi itu ya, pajak bisa ngecek. Jadi gini, saya kasih analogi gini aja. Ya, misalnya nih, saya berikan Anda, ini ada CD database orang kaya se-Indonesia. Saya berikan ke Anda. Artinya Anda punya akses nggak ke CD itu? Ketika CD itu saya berikan ke Anda. Ya dijawab yo, ya, punya akses ya. Pertanyaannya Anda ngeliatin nggak CD itu gitu, ya kan? Nah kan Anda kan ngeliatinnya kan kalau Anda perlu. Oh saya mau nyari si A. Nah, dia cari, ini ada datanya, dia cari gitu loh teman-teman ya. Bukan berarti kemudian ketika mengakses itu mereka itu terbuka melihatin satu persatu diri Anda seperti apa. Enggak seperti itu teman-teman. Jadi tolong mindset itu jangan dimasukkan lah ya. Punya akses tapi tidak kemudian bongkarin semua gitu loh. Itu namanya parno Anda parno ya, paranoid. Nah, pajak akan membongkar orang-orang yang ketika terindikasi masalah baru dibongkar. Ciri-ciri bermasalah itu adalah apa? Mungkin ketika Anda beli properti ya, di SPT kere, penghasilan cuma 5 juta, tiba-tiba beli apartemen 2 miliar. Nah, ini kan aneh. Nah, pajak itu ngeceknya dari situ. Oh, ini si A habis beli apartemen 2 miliar. Tapi kalau di SPT-nya kan pasti kan apartemen 2 miliar dia bayar pajak penjual sama pembeli ya. Nah, tapi SPT-nya kok kere begini? Nah, dia tanya. Nah, maka dari itulah kalau sekarang kan ada tech amnesty toh, makanya kan harusnya Anda ikut. Harusnya kalau Anda sudah ikut sudah beres gitu ya. Udah ikut sudah beres. Setelah itu kalau pajak melihat rekening Anda kartu kredit pun nggak masalah, teman-teman. Nah, yang gelisah itu justru kaum-kaum kere. Saya ngomong yang gelisah itu kaum-kaum kere ya. Ini makanya kere parno, ya kan? Kere parno ya. Nah, jadi kaum-kaum kere yang paranoid. Jadi kaum-kaum kere yang paranoid itu bagaimana? Jadi Anda itu pemakaian kartu kreditnya udah besar, tapi pada kenyataannya penghasilan Anda nggak sebesar itu, ya. Bisa jadi karena pemakaian Anda sekarang sudah gali lubang, tutup lubang, ya. Sudah istilahnya Anda bayar tagihan itu dari limit kartu. Banyak loh yang kayak begitu, teman-teman ya. Banyak yang kayak begitu ya. Nah, Pak, kalau yang kayak begini bagaimana, Pak? Ya. Saran saya nomor 1, ya. Nanti kalau sampai, saya ngomong bercerita gini loh ya. Kalau sampai Anda ditanya pajak, ya, kemudian ditanya, Pak, pemakaian kartu kredit Anda kok banyak, gitu. Pak, kartu kredit Anda kok banyak, tinggal Anda jawab saja, Pak, bilang aja ke petugas pajaknya, Pak, ini yang ngasih bank semua, Pak, saya apply 1 tapi datangnya banyak gitu loh, dan bank itu naikin limit gitu loh. Nah, jadi ya saya nggak tahu, Pak, ya saya terima aja. Kemudian kalau pajaknya bilang tanya lagi, ini pemakaian Bapak ini kok banyak. Nah, bilang aja, Pak,
saya pemakaian banyak ini karena dulu pernah ada kecelakaan, mungkin ada orang tua yang sakit atau apa sakit, dan akhirnya secara terpaksa saya ngambil dana kartu kredit. Nah, kemudian Pak, karena saya nggak bisa bayar, maka yang saya lakukan adalah apa? Tiap bulan saya gali lubang tutup lubang untuk bayar kartu kredit ini. Jadi sesungguhnya penghasilan saya itu di bawah pengeluaran saya. Jadi pengeluaran saya itu di atas, penghasilan saya di sini Pak. Cuman karena saya masih mau menjaga nama baik di Bank Indonesia, maka saya bayar. Tapi kalau bagi Anda, ya, menurut Anda ini bermasalah, ya saya macetkan aja kalau gitu Pak. Karena saya udah lagi bingung mau cari alasan pembenaran buat macet gimana gitu loh. Nggak dibayar takut, tapi kan kalau ada pajak ini kan saya bisa ngomong, ditagih pajak gitu kan. Nah, jadi saran saya sih begitu. Kalau sampai seperti itu ya udah, ya macetin aja. Ya, macetin aja. Nanti ketika Anda ditanya sama perbankan, ya, ketika Anda ditanya sama perbankan, ya di teror debt collector apa segala bilang aja, Pak, saya lebih takut pajak daripada takut kamu, gitu kan aja ya. Lebih baik saya macet deh daripada saya nanti dikira mampu, ternyata saya tagih pajak. Yes. Itu jawaban wis. Ya, artinya apa teman-teman? Itu kalau sampai sejauh itu kemudian Anda terjadi ya. Jadi itu kita udah siapkan jawabannya udah disiapkan gitu loh. Enaknya kalau Anda bergabung di komunitas kita itu dasar pengetahuan Anda solid, jadi Anda tahu. Nah, kalau di luar sana kan orang nggak ngerti apa-apa kayak begini kan orang nggak tahu ya. Nah, jadi ini ada pembenaran Anda untuk macet. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian begini. Sekarang kita berbicara dampaknya ya. Kita berbicara dampaknya apa? Nah, saya ngomong teman-teman ya. Kalau sampai ini terjadi, ya, yang terjadi adalah apa? Kalau sampai ini terjadi teman-teman ya. Sebenarnya dampak terbesar itu bukan pada Anda. Anda maksimal ngaku macet gitu aja deh, ya. Anda maksimal ngaku nggak mampu macet, yes, gitu aja, dimacetin. Nah, ya, mungkin Anda nanti intinya Anda bisa ngeles lah, Anda bisa ngeles. Nah, supaya Anda ngelesnya aman, maka begini teman-teman, tolong lain kali kalau membayar istilahnya bayar kartu kredit, gesek kartu kredit itu di satu tabungan. Jadi sediakan satu tabungan khusus itu untuk bayar gesek. Jadi kalau ditanya, diserahkan aja buku tabungan itu ke petugas pajak, bilang aja, Pak, ini loh Pak, saya ini adus gesek, uang masuk ke sini, kemudian saya bayar lagi, keluar lagi. Nah itu singkatnya seperti itu ya. Nah, sekarang yang saya mau sharing adalah dampaknya apa sih? Ya. Dampak kalau bagi kita, dampaknya itu simpel teman-teman, ya. Cuman macet gitu aja deh, wes. Jadi kalau sampai ditagih, bilang aja macet, kenapa? Saya sebenarnya gali lubang tutup lubang ya. Tapi sebenarnya dampak terbesar itu ada di perbankan. Jadi dampak terbesar itu ada di perbankan, ya. Dampaknya seperti apa? Saya kasih cek, ya. Jadi kemarin saya mencari data. Kebetulan saya punya data dari AKKI, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, itu bulan September 2016. Nah, pas kemarin saya ngecek lagi di situsnya akki.go.id, ternyata situsnya hilang, betul loh. Situsnya hilang, nggak tahu apakah AKKI itu udah tutup atau udah bangkrut atau gimana, saya nggak ngerti ya, saya nggak ngerti. Nah, tapi saya bawa ini adalah data tahun 2016 bulan September ya, kita lihat di sini ya. Data tahun 2016 bulan September. Kalau Anda lihat itu data tahun 2009 sampai 2016, terpanjang September 2016. Itu di kolom kedua ada jumlah kartu ya. 2009 12 juta, September 2016 itu 17 juta. Jumlah transaksi ya 2009 itu 177 triliun, kemudian September 2016 itu 219 triliun. Nah, nilai transaksi ya tahun 2009 itu 132 ribu, 2016 September itu 201 ribu ya, 201 ribu. Nah, yang Anda perhatikan, coba Anda perhatikan di antara tahun 2015 ke tahun 2016 ya. Itu dampak 3 bulan AKI. Jadi kan kemarin kan PMK 39 yang pajak buka kartu kredit itu bulan April sampai Juni kalau nggak Juli tersalah. Kemudian TA ya, kemudian TA. Nah, bayangkan 3 bulan ya, kalau Anda lihat data tahun 2015 dan tahun 2016 ini ya, terjadi penurunan yang signifikan antara 10 sampai 20% ya, kurang lebih lah. Ya antara 10 sampai 20%. Walaupun itu data 2016 September ya. Tapi kalau ke Desember pun Anda lihat pengaruhnya penurunan sekitar 10 sampai 20% transaksi. Jadi kalau Anda lihatnya adalah di mana ya? Ini nilai transaksi di tahun 2015 273 triliun,
kemudian 2016 itu 201 triliun, walaupun September ya. Paling Anda nanti kalau itu angka Desembernya paling 220 triliun. Artinya dalam sejarah ya, terjadi penurunan transaksi kartu kredit, itu penurunan keuntungan di perbankan. Dan itu kalau kita berbicara global, itu data yang besar loh. Terjadi penurunan di sektor transaksi, itu sampai 50 triliun itu luar biasa. Pasti terjadi, istilahnya pasti terjadi chaos. Nah, apalagi ketika ini terjadi lagi teman-teman, maka yang saya prediksi, yang pusing itu justru perbankannya. Dan perbankan itu akan chaos. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Sekarang dampak yang tidak bisa dihindarin oleh pemerintah adalah dampak berita. Ya. Dampak berita. Ketika Anda coba cek aja. Ketika berita PMK 39 itu muncul ya, tahun lalu ya, langsung yang terjadi semua orang pada nutup kartu kredit dan semua orang takut bertransaksi di kartu kredit. Ya. Artinya teman-teman, kalau ini terjadi lagi, maka yang terjadi adalah orang akan kembali ke zaman bahula, yaitu dia mulai bertransaksi ke dalam bentuk uang cash, ya, transaksi tunai. Padahal ini sangat tidak sebanding sekali dengan pemerintahan sekarang yang menggalakkan transaksi non tunai, ya. Nah, tolong bantu share ya teman-teman ya. Kalau Anda bermanfaat, tolong di-share ya. Nah, jadi yang terjadi seperti itu. Dan Anda cek juga, nanti dampak terbesar itu akan terjadi pada sektor-sektor e-commerce. Seperti Tokopedia, Bukalapak, kemudian apapun itu ya, itu akan terjadi. Karena apa? Orang itu kan e-commerce terbiasa beli pakai kartu kredit, kemudian dia nggak pakai kartu kredit, otomatis nggak beli loh. Bukan berarti dia beli lunas, beli cash ya teman-teman ya. Anda harus lihat dampak psikologis. Saya kalau di Tokopedia aja ngecek ya, kadang-kadang lihat ada handphone baru ya, bagus ya. Tapi kalau suruh transfer males. Kalau pakai kartu oke lah ya. Artinya akan terjadi penurunan signifikan sekali pada sektor-sektor di online, di bisnis online, e-commerce, belanja. Nah, dan kalau belanja ini menurun, teman-teman, otomatis ekonomi akan melemah. Dan ketika ekonomi melemah, teman-teman, macet itu akan tinggi. Jadi NPL itu akan tinggi. Jadi ini yang harus diwaspadain. Efek dominonya adalah bisa jadi perbankan akan kolaps gitu. Karena kan kalau contoh video saya tersebar ya, dan semua orang nurutin saya, kemudian macet bareng-bareng, ya kan? Apakah nggak bank itu kolaps gitu loh? Ya, kalau kita mah apalah tuh, paling juga BI checking juga nggak utang lagi gitu kan? Saya mah udah siap-siap aja kan? Nah, tapi kan kalau bank kolaps, utang pada stop semua, ya kan? Dikolapsin, ya. Nggak usah banyak-banyak deh, 10% aja transaksi, ya kan? Macet, NPL 10%. Itu sudah dampaknya sistemik, ya. Itu dampaknya sudah sistemik sekali, ya. Jadi, ini pertanyaan saya adalah, apakah ya semoga video ini dilihat oleh pemerintah ya kan, makanya saya ngomong saya tolong bantu share, semoga video ini dilihat sama Bu Sri Mulyani ataupun Gubernur BI ya, walaupun saya masih sekedar praktisi begini aja, tapi Anda harus pahamin bahwa masyarakat tuh lebih percaya hoax gitu loh daripada kenyataan. Mereka tidak tahu, mereka kebanyakan cuma baca slogan aja kemudian langsung menyimpulkan gitu loh. Dan harusnya kan sekarang kan ekonomi itu ditata dengan baik, dinaikin dengan baik gitu loh. Jangan dikasih isu-isu yang nggak kayak begini. Nah, walaupun saya tahu teman-teman, sebenarnya kan kartu kredit ini membuka pajak ya kan, membuka di pajak ya. Itu kan sebenarnya kan berawal pada kasusnya Ratu Atut. Jadi Ratu Atut itu kan dia itu sistem korupsinya adalah dia pakai kartu kredit dengan banyak, kemudian yang bayar pengusaha. Yaitu dia mau ngeceknya di situ. Tapi Anda harus lihat teman-teman ya kan, sektor UKM sekarang banyak sekali. Dengan penawaran kartu kredit yang terbabi udah, ini dampaknya akan sistemik. Nah, semoga live ini tidak berkembang sampai viral sampai puluhan ribu kasus. Karena kalau enggak, yang masalah itu orang-orang pemerintah gitu loh. Pemerintah, sektor-sektor makro. Kalau sektor mikro mah nggak ada urusannya apa-apa kita mah. Kita tinggal bilang aja macet, ke debt collector-nya bilang, dah saya sebenarnya dari lubang tutup lubang Pak, wis. Saya itu cuma jaga nama baik aja di BI checking. Cuman karena menurut Anda, kalau daripada menurut Anda saya dianggap orang kaya kemudian saya suruh bayar pajak, lebih baik saya macetin aja. Nah, yes. Nah. Oke. Nah, nanti kalau macetin lagi, ya tinggal bagaimana ngadepi debt collector, Anda ikut kelas saya yang online, bangkit dari jeratan kartukredit.com, BDJKK. Keren itu ya. Nah, promosi lagi ya. Oke deh, saya rasa seperti itu dulu teman-teman, nggak terlalu banyak lah supaya nanti itu bisa share. Nanti saya akan mengabarin lagi perkembangan terkini. Intinya jangan langsung bereaksi teman-teman. Anda wait and see dulu, kita nggak tahu sejauh mana. Dan minimal kita sudah mengantisipasi, kita sudah menyiapkan data-data yang kita butuhkan.
jawaban-jawaban yang kita bukan, kalaupun sampai kata kita sampai diurusin pajak. Oke, sukses selalu bersama saya Roy Sakti, dan jangan lupa Anda join kelas saya Credit Card Revolution, Executive Revolution, atau bangkit dari jangkauan kredit, ataupun kalau Anda mau belajar properti, Anda belajar di Credit Strategy for Property Investor. Bye-bye.